Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat aja di rumah ya. Berjumpa lagi dengan Bapak. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang makna dan isi kandungan dari surat Atin. Nah, setelah kalian kemarin sudah menghafal surat Atin, kali ini kita akan belajar tentang isi kandungannya. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita akan membaca basmalah dulu agar video ini dapat dipahami dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, silahkan diperhatikan baik-baik penjelasan tentang isi kandungan surat Atin. Teman-teman, mari kita belajar tentang makna dan isi kandungan surat Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama berbunyi Wattini wazzaitun. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun. Nah, teman-teman, apakah dari teman-teman ada yang pernah melihat buah tin dan buah zaitun? Nah, ini Bapak tampilkan buah tin dan buah zaitun. Nah, dalam surat At-Tin ayat pertama, Allah bersumpah menggunakan buah tin dan buah zaitun. Nah, buah tin ini ternyata banyak memiliki keutamaan dan manfaat seperti memperhalus fisik, mencerna dahak, ya, membersihkan ginjal dan menghancurkan batu pada saluran seni dan masih banyak manfaat dari buah atin ini. Nah, buah atin ini juga enak dan lembut serta dapat mudah dicerna oleh tubuh kita. Sedangkan buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, itulah Atin surat pertama. Atin ayat kedua berbunyi Waturi sinin, dan demi Gunung Sinai. Nah, ada yang tahu Gunung Sinai itu di mana? Nah, Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai, ya, di antara tanah Mesir, Arab, dan Mesopotamia. Nah, di tempat ini yaitu tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu, yaitu kitab Taurat. Nah, jadi Gunung Sinai ini yang disebutkan dalam surat Atin termasuk tempat bersejarah umat Islam, ya, di mana Nabi Musa mendapatkan atau menerima wahyu kitab Taurat, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan Isra Mi'raj berhenti dulu di sini untuk melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Nah, kemudian ayat ketiga berbunyi wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Nah, negeri manakah yang dimaksud dalam surat Atin ayat ketiga ini? Nah, negeri yang aman yang dijelaskan dalam surat Atin yaitu kota Mekah. Nah, kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya akan terjaga keamanan dan keselamatannya, karena kota Mekah ini dijaga oleh para malaikat. Nah, kemudian ayat selanjutnya, ayat keempat, yaitu berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia itu serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Nah, coba teman-teman bandingkan antara tubuh manusia dan tubuh hewan. Lebih baik mana? Nah, pastinya lebih baik manusia. Maka dari itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan manusia dibekali dengan akal pikiran. Ini yang membedakan dengan
makhluk lain, ya seperti hewan dan tumbuhan tidak dibekali dengan akal. Nah, akal pikiran ini digunakan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Maka dari itu, kita yang sudah dibekali akal, kita gunakan akal. Ya, kita melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Nah, selanjutnya ayat kelima berbunyi Tsumma rodatnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Nah, maksudnya, tadi manusia sudah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Tetapi di dalam ayat kelima ini, Allah mengingatkan manusia meskipun sudah sempurna, tetapi dapat diturunkan derajatnya menjadi yang paling hina atau menjadi yang paling rendah. Nah, karena apa? Nah, karena manusia melakukan perbuatan dosa, ya. Karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman. Ayat ke-6 berbunyi illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus. Nah, jadi di ayat ke-6 ini dijelaskan kelanjutannya. Tadi ayat ke-4 menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk. Kemudian di ayat kelima manusia akan diturunkan derajatnya menjadi makhluk yang hina apabila manusia tersebut melaksanakan atau melakukan perbuatan dosa. Nah, di ayat ke-6 ini dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak pernah hina, yang tidak akan dihinakan oleh Allah, yaitu mereka orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, kepada malaikat, dan kepada Nabi, dan melaksanakan amal soleh, artinya melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, jadi kita agar tidak diturunkan derajat kita, nah kita harus beriman kepada Allah dan menjalankan amal soleh. Nah, amal soleh itu contohnya apa saja? Nah, amal soleh itu contohnya sholat, puasa, kemudian bersedekah, kemudian ikhlas menolong ke sesama. Nah, apalagi di dalam masa pandemi seperti ini, banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Untuk itu kita apabila memiliki banyak harta, kita coba menolong mereka yang membutuhkan. Tetapi dengan protokol kesehatan tentunya. Kemudian di ayat ke-7 berbunyi fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Nah, di ayat ke-7 ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua perbuatan baik, itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk manusia. Maka manusia jangan sampai meragukan tentang hari pembalasan tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini juga mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Dan ayat terakhir, alaisallahu biahkamil hakimin. Nah, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil? Nah, di dalam ayat terakhir ini, ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui, yaitu sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Nah, intinya dalam ayat ke-8 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Nah, jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu.
Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan perintahnya atau syariatnya. Nah, itulah penjelasan isi kandungan atin. Nah, itulah penjelasan dari isi kandungan surat atin. Nah, apabila kalian masih kurang paham, nah bisa kalian putar-putar terus videonya sampai kalian paham, atau bisa menghubungi Bapak langsung. Itulah pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menonton videonya. Sekian dari Bapak. Apabila ada kesalahan Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.